Gitu, saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ya, selamat malam dan selamat menjalani ibadah puasa bagi rekan-rekan yang sedang berpuasa. Semoga setiap ibadah kita membawa keberkahan dan kebahagiaan ya. Dan juga tidak lupa karena ini masih momen-momennya Imlek, jadi selamat Hari Raya Imlek juga bagi rekan-rekan yang merayakan Imlek ya. Dan teman-teman semuanya, untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, jangan lupa tetap on cam dan juga tetap stay tune sampai akhir karena kita ada yang namanya breakout room nantinya pada saat akhir sesi sehingga kita bisa berdiskusi lebih santai dengan para pengundangnya ya, dan juga kami mengapresiasi sekali rekan-rekan yang sudah bergabung on time. Nah, pastikan teman-teman semuanya bisa take note, jadikan waktu berharga ini ya jadi satu pembelajaran ya buat teman-teman nantinya. Oke, tanpa lama-lama lagi saya pengen mengundang seorang yang luar biasa. Beliau berasal dari Jambi, seorang F&B entrepreneur dan content creator TikTok. Dan sekarang sudah full fokus di bisnis ini. Jadi rekan-rekan tidak salah lagi belajar dari seorang sosok yang luar biasa. Mari dengan senyum terbaik Anda di rumah, tepuk tangan masing-masing kita panggilkan Bapak Andre Hansen. Oke, Waktu dan tempat thank kita you berikan kepada Pak Pak Andre. Pak Michael ya yang sedikit lagi menjadi CEO. Waduh, ya karena Amin. namanya beliau sama dengan nama CEO kita ya. Oke, teman-teman semua, selamat malam ya. Tadi kita udah sempat beberapa kali ngobrol bareng, teman-teman. Ya, sama juga sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, lalu juga merayakan Imlek, teman-teman. Ini momen-momen yang indahnya toleransi di Indonesia dan momen yang luar biasa karena dalam 30-an tahun sekali nanti akan ketemu ya Lebaran dengan Imlek ya, teman-teman ya. Nah, lalu pastinya juga teman-teman semua di masa-masa di tahun-tahun ini mungkin pada ini ya, lagi hari ini mungkin lagi agak galau ya, masa-masa galau buat teman-teman ya. Karena ya katanya kriptonya ini jadi kriptonya agak lesu gitu ya. Jadi apakah apakah ini oke Pak gitu kan ada banyak yang mungkin seperti itu yang mungkin sebagai pengguna atau teman-teman yang mungkin diundang datang ya saya ini diundang datang nih mau ngobrolin tentang apa ada yang mungkin tahu ada yang mungkin enggak ya sebelumnya mau perkenalkan saya Andre Hansen ya jadi teman-teman saya sekarang stay di Jakarta ya jadi saya juga sudah menggunakan Moonbot itu sudah cukup lama dari 2023 sampai dengan sekarang dan tidak ada satupun sekali saya pernah meragukan tentang apa yang saya pakai sampai hari ini dan juga tentang industri yang saya jalankan sekarang ini ya karena ini adalah sebuah industri yang luar biasa ya nanti akan saya buka saya share screen mudah-mudahan malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya apalagi yang open kamera karena ini menunjukkan antusiasnya teman-teman untuk belajar dan yang terpenting ini juga menunjukkan komitmen kita ya dan juga ketulusan teman-teman ya. Aku izin share screen dulu teman-teman semua. Nanti kalau ada agak suara lagging boleh Pak Michael boleh diinfokan ya. Ya, Pak Andre, aman Oke, sejauh ini. ya teman-teman semua ya. Jadi yang hari ini saya tetap tampilkan wajah Pak Michael ya karena saya pernah nge-lag sudah jelaskan setengah jam tapi suaranya lagging teman-teman. Jadi mohon maaf ya ada sedikit gambar layar di pojok kanan. Ya teman-teman intinya saya ingin berbicara tentang masa depan, tentang perubahan zaman, di mana teman-teman semua akan tahu tentang yang namanya auto trading atau yang namanya perkembangan AI bot. Ini adalah suatu gelombang yang kita nggak bisa tolak, kita nggak bisa tolak teman-teman ya. Karena gelombang ini begitu datang, siapa yang menolak akan tersingkirkan. Mereka yang mengikuti dia akan riding the wave dan akan ikut naik bersama ombak tersebut. Jadi Recording in progress. hari ini pun kita juga belajar bahwa penting kita untuk berinvestasi, teman-teman. Saya yakin sekali mereka yang hadir ke dalam Zoom malam ini, kita yang hadir ke dalam Zoom malam ini, karena kita setuju bahwa investasi itu penting. Karena kalau enggak, kita nggak mungkin kita bisa mau dan hadir ke Zoom malam ini. Sambil di mute ya, mungkin boleh dibantu yang agak ini, jadi supaya tidak Siap, mengganggu yang lain. Pak Andre, Nah, aman. jadi teman-teman semua, apapun bentuk investasi kita, ya pada umumnya orang ingin punya sesuatu investasi itu harus jelas harus punya tujuan. Ya, jadi harus punya rumah, mobil impian untuk keluarganya, untuk pendidikan anak, untuk dana pensiun. Ada juga yang pengen bawa orang tuanya mungkin umroh lah atau ya ke tempat holy secret land-nya atau apapun keliling dunia. Banyak sekali.
Tapi yang saya ingin jelaskan memang tujuan harus jelas memiliki tujuan dalam investasi. Jadi jangan investasi itu teman-teman itu tidak ada gambaran. Apa sih pengen hasil ke depannya. Nah ini rata-rata yang bisa saya secara general gambarkan tentang investasi. Nah lalu Moonbot ini menggunakan sebuah konsep yang kita sebut sebagai compounding method teman-teman. Ya, jadi sebuah metode yang dipakai oleh Bapak investasi dunia yang kita sebut sebagai Warren Buffett. Jadi Pak Warren Buffett ini beliau mempopulerkan metode ini di mana ini disebut sebagai metode bunga berbunga. Ya, ingat ya, ini bunga yang berbunga. Jadi dari hasil investasi mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan bergulung lagi, layaknya bola salju. Jadi dari bola salju dari atas menggulung ke bawah semakin besar dari waktu ke waktu. Nah ini yang kita sebut sebagai compounding concept teman-teman semua. Ya, nah saya kasih gambaran buat teman-teman semua tentang compounding concept yang mungkin belum ada gambaran. Ya, kita bisa lihat ya ini yang di sebelah kiri satu itu jumlah pengkalian. Kalau yang di kanan kita anggap sebagai 100 juta. Yang anggaplah kita bilang dalam sebuah modal atau investasi ya. Tentu ini angka yang tidak terlalu besar karena ya kalau biasanya kalau kita modal yang dipakai untuk bisnis juga nggak terlalu besar, apalagi dipakai untuk investasi ya. Karena investasi ini adalah kuadran lanjutan dari berbisnis. Jadi teman-teman bisa lihat dari tahun ke tahun, teman-teman, ini total 10 tahun dari atas sampai ke paling bawah 5,7 miliar itu dalam waktu 10 tahun, teman-teman. Tapi yang kita bisa lihat, ini adalah metode yang dipakai yang dikalikan kalau dapat anggaplah ROI-nya ya, return of investment-nya per tahunnya itu 50%. Jadi kalau return-nya 50% per tahun, dikali 10 tahun, 100 juta itu bisa menjadi 5,7 miliar, teman-teman semuanya. Tentu angkanya bisa teman-teman tinggal kurangi. Pak, kalau 10 juta bagaimana, Pak? Ya 10 juta berarti jadinya ya sekitar 200 jutaan. Kan tinggal dikalikan saja, teman-teman ya. Nah, ini juga, Pak, kalau saya punya uang dingin, Pak, miliar sekian, 1M, 2M, jadi berapa, Pak? Tinggal dikali, jadi 21 miliar. Atau 57 miliar, teman-teman. Jadi tinggal dikalikan aja. Ini sesuatu yang tidak bisa berbohong karena angka ini akan terus bergulung, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud dengan kekuatan compounding. Nah, 10 tahun pasti berlalu. Mau teman-teman itu mengerti cara gulungnya, mau hari ini saya bekerja sama, tidak ada yang berubah dalam hidup saya, 10 tahun pasti akan datang. Setuju ya? Bapak Ibu hari ini sebagai karyawan, sebagai pemilik usaha, sebagai investor, 10 tahun lewat nggak? Lewat. Tetap akan lewat. Tapi permasalahannya kalau penggulungan aset 50% bisa nggak kita capai? Nah ini yang kita pengen cari tahu Bapak Ibu. Ya, yang ini kita pengen cari tahu di mana aset bekerja untuk kita, uang bekerja untuk kita, menghasilkan return 50% per tahun. Ya, makanya kita hari ini menyambut sebuah era di mana era otomasi, di mana era uang bekerja itu bisa dipadukan dengan namanya perkembangan zaman atau teknologi. Ya, makanya kita sebut sebagai expert analysis cryptocurrency ya. Jadi kita ini software auto trading yang didesain untuk memaksimalkan profit yang menggunakan jadi ultimate money management dan technical analysis. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut teman-teman. Tapi ini dah Moonbot. Nah, saya akan ceritakan juga tentang timelinenya. Ya, ini adalah CEO kita Pak Michael teman-teman ya. Jadi Moonbot ini berdiri di masa kekacauan investasi Indonesia. Kita agak lupa ya 2022 itu masa kelam investasi, banyak sekali scam-scam, penipuan-penipuan di masa setelah COVID. Moonbot berdiri Bapak Ibu. Ya, tapi bukan untuk nipu orang. Kita ingin membuktikan ya bahwa ada perusahaan investasi di mana yang dipadukan dengan kepajuan zaman, perkembangan zaman itu yang benar. Ada sistem yang benar Bapak Ibu. Ya makanya ya ini luar biasa. Nah, ini adalah legalnya kita. Bapak Ibu bisa lihat, kami di sini bukan pakai Photoshop Bapak Ibu ya. Silakan search aja di Google, dicari tahu dulu tentang izin ini. Ya, lalu penyerahan dari Bapepti ke OJK, dari Kementerian Perdagangan ke Keuangan pun kita juga mengikuti. Ini menandakan Moonbot ini kita punya legal position itu jelas ya. Kita mengikuti daripada ranah hukum di Indonesia, kita taat hukum. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita udah clear semuanya. Nah, dalam meeting malam ini, dalam Zoom malam ini, saya akan bahas tentang tiga hal. Pertama, why crypto. Kedua, tentang bagaimana cara bekerja. Ketiga, tentang business opportunity. Mungkin dari Bapak Ibu yang sekarang udah punya pekerjaan, usaha, tapi masih pengen mencari sampingan lagi yang bisa dijadikan passive income, Bapak Ibu. Jadi ada tiga sesi ini kita akan bahas. Nanti di sesi-sesinya saya nggak buka open diskusi ya, karena diskusinya nanti kita masukkan sedikit di belakang saja. Lalu silakan Bapak Ibu hubungi pengundangnya masing-masing aja.
Jadi pastinya yang hadir malam ini kan nggak mungkin tiba-tiba masuk ya. Kan Zoom kita ini nggak kita iklankan di IG, di Facebook ya. Jadi pasti mendapatkan Zoom ini dari broadcast atau dari kiriman pengundangnya. Nah, silakan dihubungi pengundangnya aja. Pertama, Bapak Ibu, kenapa sih Pak harus kripto Pak? Kan kripto ini lagi turun Pak. Ini lagi bahaya Pak kripto Pak. Kok berani-beraninya sih main kripto? Nah, Bapak Ibu, kata-kata ini diucapkan juga oleh teman saya di tahun 2022. Ya, ketika dari 60-an ribu turun 40 ribuan, turun 30 ribuan, dikatakan ini kiamatnya kripto. Ya, tapi ini kata-kata ini diketahui orang tahun 2016 Bapak Ibu. Karena pada saat itu Bitcoin dan kawan-kawan itu harganya masih sekitar 200 dolar, 4.000 dolar. Jadi kalau sekarang lagi di 60.000 dolar, ini berkali-kali lipat dari angka ratusan dolar pada saat itu. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ketahui adalah masa akan terus bergeser. Kita lihat dulu orang menonton DVD, VCD, ya. Kalau pakai disket sih saya belum pernah ya, saya nggak setua itu ya. Zaman saya itu masih VCD lah, masih kaset-kaset, tetap beli kaset sih. Sekarang ada nggak nonton beli kaset lagi? Saya punya teman kebetulan buka kios jual kaset di Utamas di daerah Jakarta Barat. Dulu jualan Bapak Ibu bisa sebulan tuh 20-an juta, jualan kaset ya, kaset DVD ya. Sekarang teman-teman mungkin puluhan tahun lalu udah tutup karena udah nggak bisa, orang udah pada nonton YouTube sekarang. Nah, sekarang kita beralih ke berlangganan secara online melalui Netflix, misalnya melalui Hot Disney dan segala macam ya. Nah, makanya orang bilang investasi itu harus yang bisa disentuh. Orang pengen beli sesuatu yang bisa disentuh kayak properti, emas, perak. It's good, Bapak Ibu, bagus investasi. Tetapi apakah kripto ini sesuatu yang tidak ada gambaran fisiknya? Enggak juga. Kalau Bapak Ibu cari ketahui, bahkan anaknya Donald Trump pun mengatakan, ya bisa dicari tahu tentang Bitcoin, mengatakan bahwa Bitcoin ini sumber daya yang luar biasa, aset yang luar biasa, disebut sebagai gold 2.0 atau emas digital 2.0, Bapak Ibu. Ya, nah makanya jangan berubah. Kalau kita bilang harus pakai fisik, Bapak Ibu sekarang kalau bayar QRIS gimana? Kalau Indonesia memperlakukan semua payment cashless, tidak boleh pakai cash, ya harus artinya semua mau dilacak pakai digital. Apakah kita harus maksa orang tetap pakai cash? Enggak juga. Kita tetap harus menyediakan payment secara cashless Bapak Ibu. Inilah perkembangan zaman. Ya. Nah lalu kita juga tahu bahwa segala sesuatu yang udah legal Bapak Ibu, udah diambil pajaknya oleh pemerintah, itu berarti itu sudah dipertimbangkan dan nggak aman Bapak Ibu. Karena kalau nggak Indonesia nggak mau ambil bagian. Kalau tidak negara-negara besar di dunia itu tidak legalkan kripto Bapak Ibu. Justru karena mereka melegalkan kripto, artinya kripto ini valid, kripto ini legit, Bapak Ibu. Jadi benar real. Makanya kenapa dilegalkan, dipungut pajaknya. Bahkan pajak kripto itu di Indonesia itu menyentuh ratusan triliun yang diambil, Bapak Ibu. Jadi ini adalah satu hal yang luar biasa ya. Jadi resmi di bawah oleh pengawasan aset OJK, oleh OJK. Nah, bahkan beberapa figur besar, mungkin Bapak Ibu pernah tahu tentang buku Rich Dad Poor Dad, ya, Cash Flow Quadrant. Ini adalah buku yang diciptakan atau dibuat oleh Robert Kiyosaki. Jadi beliau juga melihat bahwa Bitcoin ini sebagai bentuk perlindungan terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Ya, dibilang ya perlindungan terhadap inflasi. Nah, ini PR kita bersama Bapak Ibu. Ini udah masuk Lebaran, udah masuk puasa, dan bentar lagi Lebaran. Kita pasti akan merasa Bapak Ibu harga naik luar biasa mahal ya, harga-harga barang naik tinggi Bapak Ibu. Itu namanya inflasi. Pertanyaannya kalau udah naik bisa turun lagi nggak? Nggak bisa. Bensin ingat dulu masih 6 ribuan. Saya ingat banget tuh dulu tuh. 6 ribuan. Sekarang udah 10 ribu Bapak Ibu Pertalite, bisa turun lagi nggak? Nggak bisa. Ya, ya. Nah, ini namanya inflasi. Pertanyaannya gaji kita, penghasilan kita secepat naiknya inflasi nggak Bapak Ibu? Nah, kita menyadari itu, makanya Bitcoin ini adalah salah satu bentuk perlindungan, gitu ya. Selain beliau juga menyarankan orang membeli emas dan perak pastinya, ya. Nanti tinggal kita compare aja, ya. Tapi kalau saya bukan yang tipenya fanatik ya terhadap satu aset. Bagi saya aset itu harus didiversifikasi aja, tergantung Bapak Ibu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan terhadap peluangnya munculnya suatu aset yang baru yang lebih menarik, gitu. Lanjut ada juga Ray Dalio, ya ini adalah pendiri dari Associate Hedge Fund terbesar di dunia. Jadi awalnya juga skeptis, tapi sekarang Bapak Ibu ya sudah memiliki yang namanya Bitcoin dan cryptocurrency yang lain. Nah, makanya ini juga satu hal yang menarik ya. Nah, tapi gini Pak, kan ini kan katanya bagus nih kripto nih ya, kata saya ya. Nah, teman-teman kan bilang gitu ya, katanya bagus nih, tapi kenapa? Kok orang nggak banyak yang cuan? Kok teman-teman saya pada rugi Pak? Nah, penyebab rugi itu ada banyak teman. Saya rangkum jadi beberapa aja. Pertama, Bapak Ibu kita sama-sama introspeksi diri ya. Banyak nggak ya ikut-ikutan hari ini?
Dibilang koin ini bagus, koin itu bagus. Dulu zamannya NFT, lukisan-lukisan digital. Orang pada ikutan beli, kita ikutan beli. Akhirnya nggak ada nilai jual. Lukisan dulu yang harganya bisa triliunan, miliaran, sekarang di bawah ratusan dolar. Koin-koin yang dulu bisa naik tinggi, sekarang nggak naik-naik lagi. Nah, lalu banyak orang tidak sabar, punya mindset salah, ingin cepat kaya Bapak Ibu. Ingat, investasi itu tidak bisa untuk kita yang mau cepat kaya. Kalau mau cepat kaya, judi aja Bapak Ibu. Ya, nah, itu aja kita masih 50-50, bener ya. Kalau menang ya jadi, tapi biasanya pasti kalah sama bandar. Makanya mindsetnya bukan ingin cepat kaya Bapak Ibu. Kita ingin menggulungkan aset kita supaya aset kita bertumbuh. Ya, nah kita nggak bisa pakai waktu yang pendek. Kita butuh waktu Bapak Ibu. Warren Buffett aja jadi orang terkaya dan salah satu yang top 10 aja butuh waktu 60-an tahun. Kalau kita bisa berarti kita lebih jago dari dia. Gitu kalau bisa lebih cepat ya. Nah lalu nggak ada strategi, asal beli aja. Terus paling penting adalah emosi mengendalikan pikiran dan keputusan kita. Berapa banyak orang yang lagi ketakutan Bapak Ibu di kondisi seperti sekarang. Makanya indeks fear and greed-nya sekarang itu di bawah 10. Karena orang takut banget Bapak Ibu sekarang masuk kripto. Tapi Warren Buffett pernah bilang, jadilah serakah ketika orang takut, jadilah orang takut ketika yang lain pada serakah Bapak Ibu. Sekarang orang takut nggak? Orang takut kita harus serakah. Jadi jangan kebalik Bapak Ibu. Harga udah terbang tinggi, orang pada serakah, kitanya ikut serakah, anjlok Bapak Ibu. Orang takut, kita juga takut ikut jualan rugi, ya rugi Bapak Ibu. Ya, nah makanya mungkin Bapak Ibu nggak termasuk yang terakhir ya, tidak mau belajar, karena Bapak Ibu hadir ke dalam Zoom malam ini menandakan kita mau belajar. Ya, tetapi bukan cuma belajar Bapak Ibu. Kami di sini bukan jualan kelas ya. Bapak Ibu ikut Zoom malam ini bukan cuma kita ikut belajar untuk bayar kelas 17 juta, 20-an juta, ujungnya rungkat Bapak Ibu. Kami juga nggak bagi sinyal, nggak sharing sinyal, suruh Bapak Ibu beli ini, beli itu. Tapi kami mengajarkan Bapak Ibu menggunakan sebuah sistem algoritma yang sudah teruji. Teruji selama 4 tahun, 5 tahun belakangan ini. Nanti kita akan lihat bersama. Ya, ini kita skip ya Bapak Ibu ya. Saya langsung masuk aja. Nah ini ingat Bapak Ibu, goals kita itu adalah compounding, bukan untuk sesaat, tetapi kuncinya adalah sabar jangka panjang. Saya tekankan ini beberapa kali sudah. Ya, ingat jangka panjang bukan main pendek. Jadi kalau Bapak Ibu yang merasa, Pak, saya ini pengen ada ratusan juta, saya pengen cepat kaya, Pak. Boleh segera leave Zoom-nya sekarang juga, Bapak Ibu. Karena ini di tempat yang tidak tepat. Ya, saya sarankan Bapak Ibu silakan kita ke tempat judi aja. Ya, karena di kita sekali lagi kita ingin long term investment. Kita ingin menggulung sesuatu yang pasti. Ya, tetapi pasti ini butuh waktu. Jadi kita butuh sabar. Pak, sabarnya berapa lama? Bisa tahunan, Bapak Ibu. Jangan main bulanan. Bulanan itu jangka pendek berarti. Kita mainnya tahunan. Oke? Jadi kalau baru pakai moonbot 1-2 bulan, Pak, ini Pak ya, kok ini beda Pak ya, kok ini saya merah Pak ya. Itu masih jangka pendek. Karena dia kan ngegulung Bapak Ibu. Kita kan dagang ya. Kalau saya buka rumah makan, saya buka toko, awal buka mau langsung untung Bapak Ibu. Itu ajaib namanya. Ya, kita beli franchise kopi-kopi, beli franchise aja, dia ada namanya ini kan projectionnya. Projectionnya biasa BEP-nya baru BEP ya. BEP itu berarti break even atau balik modal itu biasa 3-6 bulan Bapak Ibu atau lebih setahun bahkan. Ya, ini udah mau untung aja. Nah, gimana caranya Bapak Ibu ya? Kita lebih jago dari berbisnis ya berarti ya. Nah, makanya saya setuju dalam prinsip investasi yang komunitas kita sampaikan tentang keamanan dana, legal, dan profit. Tiga ini menjadi unsur yang penting Bapak Ibu. Banyak orang investasi itu hanya pikirkan profit. Yang penting untung saya gede Pak. Saya nggak peduli Pak legal Pak. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli duitnya aman Pak. Yang penting profit. Nah ini salah. Yang kita prioritaskan pertama kali adalah aman dulu Bapak Ibu. Karena percuma hari ini kita untung 1 miliar, tapi uangnya nggak bisa kita tarik. Uangnya nggak bisa di withdraw. Ngapain Bapak Ibu? Kedua, kita selain aman harus legal. Ingat kita ini di negara hukum. Indonesia ini negara hukum Bapak Ibu. Kita wajib punya legal standing yang jelas. Kalau tidak, kita jalan, kita lagi nge-zoom kayak gini, tiba-tiba saya diborgol di belakang. Lah, ini kok jelasin scam Bapak Ibu, ditangkap saya Bapak Ibu. Nah, lalu kedua pasti harus untung. Karena percuma udah aman legal tapi nggak untung. Mending deposito, mending saya putarin ke bisnis dan lain-lain gitu ya. Nah, makanya tiga ini adalah prinsip yang penting yang harus ada. Nah, kita pengen bahas tiga-tiganya. Apakah Moonbot ini memenuhi kriteria ini? Kalau memenuhi kriteria ini, Bapak Ibu boleh pertimbangan untuk menggunakan Moonbot. Ya, pertama, kita ngomongin keamanan dana. Gimana caranya bot-bot ini itu bisa dikategorikan aman, Pak? Karena kejadian yang ada-ada, Pak, itu hilang semua, Pak. Simple, Bapak Ibu.
Karena kita tidak pegang uang orang. Gimana caranya? Saya mau maling, perusahaan mau maling uang Bapak Ibu, kita nggak pegang uangnya Bapak Ibu. Ya kan? Kalau maling itu kan harus ada pegang dompet Bapak Ibu nih, baru kabur nih. Nah, kami nggak pegang apa-apa, kabur ngapain? Jogging namanya kalau kabur. Nggak bawa barang Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena di dalam dunia kripto, Bapak Ibu harus punya namanya rekening sendiri atau wallet sendiri. Sama seperti Bapak Ibu yang selama ini pegang cash, mau tiba-tiba uangnya ditabung di bank, Bapak Ibu harus buka rekening bank dulu. Pilih dulu banknya bank apa. Ya ada ada bank biru, bank kuning, bank merah, pilih aja bank yang mana. Nah, di kita ada banyak juga Bapak Ibu bank kripto atau exchange kripto. Ada Binance, ya nomor satu terbesar, OKX, legalitas terbaik dunia, dan toko kripto. Ini yang lokal punya Bapak Ibu ya. Ya nggak lokal-lokal banget sih, ya ini punya Binance juga ya. Tapi intinya ada tiga Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu pilih. Pak, kalau saya pakai Indodax bisa nggak? Saya pakai nggak bisa Bapak Ibu. Bisa sih, Bapak Ibu tradingnya manual tapi kalau mau di API binding dengan Moonbot wajib tiga exchanger ini. Karena kita bekerja sama secara langsung dengan tiga exchanger ini Bapak Ibu. Clear ya? Nah, makanya kita nggak ada alasan untuk ambil uang Bapak Ibu. Karena ya uangnya nggak di tangan kita. Perusahaan juga nggak pegang uang Bapak Ibu. Terus Pak, saya bisa withdraw nggak? Ini pertanyaan paling sering ya. Pak, kalau saya masuk hari ini, besok saya tarik bisa nggak Pak? Ya bisa Bapak Ibu. Itu sama kayak Bapak Ibu taruh di BCA. Besok Bapak Ibu tarik bisa nggak? Ya bisa. Uangnya di Bapak Ibu kok. Nggak di tangan kita. Kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini clear sekali. Dan paling penting, Moonbot ini bukan bagian dari Binance, OKX, atau toko kripto. Ini dua perusahaan yang totally berbeda Bapak Ibu. Clear ya? Kita ini adalah membantu, menyarankan, menasihati, eksekusi, jual beli, tapi nggak ada urusannya dengan exchanger-nya. Exchanger itu berbeda lagi. Nah, makanya ini nggak ada hubungan sama sekali. Makanya amannya di situ. Oke? Nah, lalu yang kita lakukan adalah nanti Moonbot akan di API binding, lalu akan ada tiga action yang diambil. Pertama, membaca, membeli. Membeli ini membeli koin ya. Membaca itu baca apa, Pak? Baca aset. Nah, dia perlu tahu dong, dana Bapak Ibu yang ada di Binance, OKX, atau Toko itu berapa. Contoh, saya punya dana uang dingin itu $10.000. Ketika saya masukkan $10.000, maka Moonbot akan baca ada dana $10.000. Nah, maka dari total aset 10.000 inilah yang akan dipakai untuk memperdagangkan koin pilihan. Akan dibeli, lalu dijual, beli, dijual, beli, dijual. Jadi dia berdagang Bapak Ibu. Jadi Moonbot ini kayak sales. Sales yang memperdagangkan barang yang udah dia tahu pasti laku, pasti untung Bapak Ibu. Nah, makanya value-nya itu luar biasa. Ya. Nah, ini adalah beberapa gambaran tentang keamanan daripada bank-banknya. Karena bagi kita uang aman itu adalah bukan masalah scam-nya, karena udah nggak ada bisa scam, tidak ada kemungkinan scam Bapak Ibu. Karena uangnya nggak di tangan bot, tapi kan uangnya di tangannya bank-bank kripto ini, Binance, OKX. Nah, dua bank besar ini atau dua exchanger besar ini itu punya namanya jaminan terhadap nasabah Bapak Ibu. Jadi jaminan terhadap nasabah ini yang membuktikan bahwa ketika nasabahnya punya aset sekian, mereka punya lebih banyak dari total aset nasabah. Jadi ketika andaikan nasabah tarik uangnya semua, ini exchanger ini masih bisa bertahan dan bisa membayarkan semuanya. Ini penting ya, Bapak Ibu ya. Kita aja yang nabung uang di bank-bank lokal di Indonesia, itu nggak pernah tahu apakah ada jaminan seperti ini. Jadi kita nabung aja, 10 juta, 100 juta, tiba-tiba kalau ada kerusuhan, kita tarik, bisa nggak? Atau semua nasabah tarik, bisa nggak? Nggak ada jaminan itu, Bapak Ibu. Tapi exchanger crypto itu wajib menunjukkan namanya proof of reserve. Bahkan kemarin sempat ada kasus di Indodax, itu sudah membuktikan proof of reserve-nya dia. Dia buka data Indodax, apa aja koin-koin yang dia pegang, ini reserve-nya dia, dananya berapa banyak, itu secara terbuka. Nah, inilah era transparansi, Bapak Ibu, era blockchain, era teknologi di masa sekarang. Semua harus terbuka secara transparan. Nah, yang paling bagus seperti OKX, itu diaudit dalam beberapa bulan sekali, Bapak Ibu. Jadi ada auditor resmi yang terus mengaudit reserve-reserve daripada exchanger OKX. Ya. Nah, lalu kita lihat jumlah keuntungannya Bapak Ibu. Perusahaan yang bisa survive harus punya keuntungan cash flow yang bagus. Bapak Ibu bisa lihat Binance itu per hari total volume trading atau perdagangan di dalam Binance OKX, Binance mencapai 366 triliun. Maka Binance dapat untung kecil aja Bapak Ibu, 0,15%. Ini definisi di bawah 1% yang besar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita biasanya nyales kan dapatnya 1-2% dari omset atau ini kan kecil ya. Kalau ini 0,15 dikali 300 triliun.
Jadi sehari dapat 500 miliar Bapak Ibu. Keuntungan dia. Ya, OKX juga sama, 0,9%, volume trading 53 triliun, dapat 70 miliar satu hari. Nah, pertanyaannya kalau Bapak Ibu punya perusahaan, untungnya nggak usah 70 miliar deh, nggak usah 500 miliar deh Bapak Ibu. Sehari ya, untung 1 miliar. Mau tutup nggak? Pemerintah suruh tutup. Kita tutup mulut pemerintah Bapak Ibu. Ada 1 miliar satu hari. Sayang kalau sampai tutup Bapak Ibu ya. Makanya ini juga membuktikan bahwa keamanan dananya karena mereka punya cash flow yang sangat bagus sekali. Ya, dan ini semua terbuka datanya bisa dicari di coinmarketcap.com. Ya. Nah, ini legalitas OKX juga jelas, teman-teman. Jadi ada banyak di beberapa kota di Eropa, di 28 negara, Singapura, di Dubai, di Australia, Korea Selatan, Brazil, Inggris. Jelas. Ya, OKX juga sangat jelas sekali, teman-teman ya. Nah, ini adalah foto Pak Michael Tan bersama Mr. Netoro Global Director OKX. Jadi buat teman-teman tuh sekarang dengan bangga para pengguna Moonbot atau Mooners, kita boleh sebut sebagai kita OKX influencer, Bapak Ibu. Karena kita ini official partner ya, harus pede ya Bapak Ibu ya. Karena kita udah official partner dengan OKX, jadi kita boleh sebut diri kita OKX influencer. Ya, karena ini ya, tapi kalau udah pakai Binance, nggak ada timnya yang pakai OKX, ya jangan ngaku-ngaku lah ya. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat ya tentang keamanan kita. Lalu kita juga udah berpartner langsung dengan OKX. OKX ini exchanger nomor 5 besar lah. Kalau di derivative market dia nomor 2, spot nomor 4 dan nomor 5. Jadi ini exchanger besar dunia juga. Ya. Tadi juga sudah saya jelaskan, Bapak Ibu legal udah jelas sekali. Kita dapat izin sebagai penasihat berjangka. Lalu terakhir kita juga ada dapat izin juga dari OJK secara langsung. Ya, pertama 2023, lalu ke 2025 untuk OJK-nya. Ya, kenapa Pak OJK baru 2025? Ya, karena kripto baru berpindah tangan akhir 2024, Bapak Ibu. Kan nggak mungkin dong, baru pindah tangan kita langsung ada legalnya. Maka kita dapat legalnya di Juni 2025. Oke ya. Nah, ini penyerahan secara langsung legalitas kita dari Bapepti, Bapak Ibu ya. Jadi udah clear sekali tentang legalitas bot ya. Nah, paling penting kita pengen tahu profitnya nih. Nah, kalau profit ini banyak orang bilang, Pak, untungnya berapa gede, Pak? Besar nggak untungnya, Pak? Untungnya banyak nggak, Pak? Banyak orang tuh lupa. Untung itu relatif, Bapak Ibu. Karena tergantung daripada modal kita. Ya, karena tiap orang punya modal yang bervariasi kan. Jadi kalau Bapak Ibu punya modal 10.000, untungnya 0,0 dolar kan jadinya termasuk relatif kecil. Tapi yang relatif besar tergantung juga, beda-beda tiap orang. Makanya yang terpenting adalah gimana cara dapatkan profit dulu. Namun buat itu dapatkan profit simple Bapak Ibu. Ya kita dari membeli koin-koin yang kita tetapkan. Kita ada cara mainnya, ada aturannya. Jadi Bapak Ibu jangan sembarangan ya pakai Moonbot, lalu kotak-katik sendiri ya. Hanya ada 5 koin yang kita tradingkan Bapak Ibu. Ingat, 5 ini wajib. Ya, wajib. Jadi ini kalau di setel itu haram jadinya Bapak Ibu ya. Tidak boleh di luar dari 5 koin ini. Apa aja ada di gambar sebelah kiri. Ada Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana. Pak, saya ada koin-koin gambar kodok, boleh nggak Bapak Ibu? Matiin aja kodoknya. Itu kodok jahat itu Bapak Ibu ya. Apalagi gambar-gambar hewan-hewan lain itu jangan dibeli Bapak Ibu ya. Kalau anjing-anjing gimana Pak? Ya, nggak boleh juga, haram juga anjing Bapak Ibu. Jadi hanya 5 ini aja. Ya. Nah lalu kita akan beli ketika harga turun. Ingat ya, auto beli ketika harga turun. Auto jual ketika harga naik. Tuh kan gampang Bapak Ibu. Kedengarannya sih gampang. Coba kita trading manual Bapak Ibu. Sekarang lagi turun. Beli atau jual? Jual tuh Pak. Kan minus. Kalau kita manual kita akan jual Bapak Ibu. Ya, memang gampang. Kita ngomongnya gampang Bapak Ibu. Beli turun. Anak kecil mah juga tahu Pak. Iya, anak kecil tahu. Kitanya nggak tahu tapi Bapak Ibu. Kalau harga lagi naik, waduh, Bitcoin naik nih. Nanti kalau lebih naik gimana? Saya ketinggalan dong. Kita beli. Nah, itu melawan hukum alam. Makanya wajar aja kita rugi. Tapi Moonbot berbeda. Ini tanpa Moonbot, Bapak Ibu. Kita coba lihat ya. Kripto itu bergerak sangat volatil sekali, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh di koin Solana. Bergeraknya luar biasa liar. Tetapi yang membuat lakukan, Bapak Ibu, kita jinakkan market tersebut. Kita jinakkan dengan cara apa? Ya kita mengikuti aturan yang ada. Beli ketika harga murah, jual ketika harga naik. Eksekusinya terjadi otomatis 24/7 non-stop. Oke? 24/7. Bapak Ibu bayangkan. Kita punya sales. Salesnya itu bekerja seumur hidup. Non-stop 24/7. Tidak ada kata mogok makan, izin sakit, izin pacaran, mau pergi demo. Nggak ada Bapak Ibu.
non-stop dia bantu kita jual beli. Dan barang yang dia stok pasti laku, pasti untung. Ya kalau ketemu saya gitu, saya pasti hajar Bapak Ibu. Yuk kerjasama yuk, saya modalin kamu nih. Ya simple, ya itulah buat Bapak Ibu. Makanya ini jadi sangat menarik sekali, gitu ya. Saya akan contohkan Bapak Ibu ya, produk yang kita pakai ini di dalam sebuah akun. Jadi akun ini adalah akun yang udah berjalan dari awal sekali Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat akun ini ya. Pertama kita bisa lihat ini akunnya namanya Karisma 1. Jadi mungkin yang udah dapat investor view-nya, udah memantau selama ini. Pak, kenapa akun ini? Ya wajar. Kami fair Bapak Ibu. Kami harus memberikan Bapak Ibu melihat akun yang paling pertama kali pakai Moonbot. Itu kan lebih fair jadinya. Karena dia berjalan dari awal 2022, lalu dia melewati segala macam market Bapak Ibu. Ingat ya, market seperti hari ini lagi drop ini bukan terjadi hari ini aja loh. Ini terjadi tiap 4 tahun sekali Bapak Ibu. Nah kemarin 2022 juga terjadi. Kita membuktikan dengan Moonbot, kita bisa melewati market itu dan bisa make profit di market itu. Nanti kita buktikan. Ya, pertama Bapak Ibu lihat dulu, ketika Bapak Ibu bergabung nanti Bapak Ibu harus punya 3 exchanger ini yang saya sudah bilang. Tinggal Bapak Ibu lihat aja mau pakai Binance, Toko Crypto, atau OKX. Jadi dipilih dulu. Ya. Nah, pastinya Bapak Ibu harus punya license daripada software dulu. Cara buka license-nya gimana Pak? Cara pakai license-nya gimana Pak? Hubungi pengundangnya. Ya. Nah, lalu di sini ada koin aset atau jumlah uang atau koinnya, ada jumlah berapa banyak secara dolar. Itu adalah 15.000 dolar ya Bapak Ibu ya, bukan 15 juta ya. Dan itu akan terus bergerak karena koin harganya naik terus bergerak. USDT ini adalah sisa cash. Ya, ada kredit juga nanti share profit saya jelaskan belakangan. Nah, lalu ada namanya profit. Nah, ini yang paling kita suka Bapak Ibu ya. Kita mau tahu profitnya bagaimana. Nah, banyak yang mungkin kan tadi saya udah bilang hanya Moonbot komunitas kripto yang masih nge-live di TikTok, yang masih bersuara Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena profit kita tetap jalan Bapak Ibu dengan money management yang benar. Syaratnya itu money managementnya harus benar. Kita buktikan di mana? Kita kasih lihat Bapak Ibu. Oh, belum ya? Belum masuk ya? Coba saya refresh dulu ya. Nanti kita akan lihat bersama Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa ini. Nah, untuk investor view ini teman-teman bisa sama-sama buka ya. Cuman teman-teman nanti tinggal minta aja kepada pengundangnya ya untuk minta tentang ini investor view ini Bapak Ibu. Ya, ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini adalah profit yang digunakan ya. Kita lihat akun ini udah trading selama 3 tahun 10 bulan ya. You have been trading for 3 tahun 10 bulan Bapak Ibu. All time profitnya 36.285 dolar. Ya 30.000 dolar, 36.000 dolar Bapak Ibu. Kalau dirupiahkan 30.000 dolar itu dengan kurs 15.000 udah sekitar 450 juta. Berarti sekarang tuh 500 jutaan ya, kurang lebih hampir 600 juta lebih, 600 jutaan lah. Ya 36.000 dolar. Nah, modalnya berapa, Pak? Iya, saya tahu profitnya. Modalnya berapa? Modal 10.000 Bapak Ibu. Modal pertama kali di akunnya adalah 10.000 dolar. Tapi ini yang saya bilang tadi, angka besar kecil itu relatif kan tergantung modal Bapak Ibu. Berarti kalau akun ini modalnya lebih kecil, kalau 1.000 dolar gimana Pak? Ya berarti sekarang 3.600. Kan simpel. Kalau akun ini punya 100.000 dolar ya berarti untungnya bukan 36.000 tapi 360.000 dolar Bapak Ibu. Nah, yang saya pengen ceritakan adalah Bapak Ibu lihat. Orang bilang Pak market kan lagi turun Pak. Bapak Ibu lihat ini terjadi nggak profitnya nih? 21, 20, 19 bolong ya. 18, 17, 16. Profitnya terjadi nggak Bapak Ibu? Terjadi nggak? Kita ini bukan komunitas yang cuma omong doang Bapak Ibu. Kita membuktikan lewat algoritma yang Moonbot. Karena kenapa? Ya namanya market turun kan bukan hanya drop aja, tapi ada namanya kenaikan Bapak Ibu. Setiap kali dia turun ada naik dikit, setiap kali turun ada naik dikit. Nah, ini yang kita bilang, ayo Bapak Ibu, pakai Moonbot yuk. Kita menjaga panjang. Pasti untung Bapak Ibu. Karena market itu akan terus bergerak 24 jam market kripto. Moonbot akan terus jual beli 24 jam Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal nikmati aja, enjoy aja. Gitu ya. Nah ini gambarannya yearly performnya juga sangat oke sekali. Kita bisa buka Bapak Ibu tahun 2025 kemarin. Ya, ini compounding Bapak Ibu ya dari tahun ke tahun. Kita lihat Bapak Ibu, untungnya 14.000 dolar satu tahun. Nih, satu bulan, ada yang satu bulan tuh untungnya sampai 2.400 dolar, hampir 3.000 dolar. Ada yang satu bulan cuma 100 dolar Bapak Ibu di bulan Desember. Ya begitulah market Bapak Ibu. Sebegitu mengerikannya market kripto. Ya, kalau tidak pakai Moonbot tapi ya.
Karena market bisa tiba-tiba drop, bisa tiba-tiba terbang. Orang terbang, kita kebalik Bapak Ibu, kita sibuk jualan. Ya, harusnya sibuk beli, jualan kita sibuk beli. Kita bolak-balik. Dua, satu. Ya, join 2025 ya. Kita lihat 2024 Bapak Ibu $13.000. Kita lihat 2023 Bapak Ibu 6 ribuan dolar. Pasti karena modalnya juga di awal dari 10.000, dari 16.000 lebih, 16.000 lebih ke compound, ke gulung lagi Bapak Ibu. Nah, inilah kekuatan compounding. Maka profitnya itu kalau diestimasikan per tahunnya berapa jadinya Pak? Per tahunnya profit Moonbot itu kurang lebih di 30 sampai 70% per tahun. Ya, 30 sampai 70% per tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rasa per tahun 30 sampai 70% oke, masuk akal, Bapak Ibu boleh pakai Moonbot. Fair ya, Bapak Ibu ya. Fair ya. Tadi kita targetnya pengen 50% per tahun kan? Achieve Bapak Ibu. Di akun saya pribadi, di akun istri itu achieve 50 bahkan 50% lebih. Tapi kami tidak mau overclaim. Kami nggak pernah overclaim Bapak Ibu. Makanya saya bilang 30 sampai 70% per tahun. Bagi saya cukup enough. Oke, lanjut ya. Nah, tapi Moonbot ada resikonya nggak Pak? Tentu ada resikonya Bapak Ibu. Tapi kita juga punya solusi. Market kripto itu ada resiko. Moonbot juga ada resiko. Karena kita tahu kripto itu beresiko Bapak Ibu, maka kita sudah menyiapkan solusinya. Nah, inilah yang namanya resikonya Bapak Ibu. Wah, Pak, ini lagi minus-minus merah-merah. Kita akuin ini saya sebut ini sebagai stok barang Bapak Ibu. Karena ingat, metode Moonbotnya adalah berdagang setiap hari. Pertanyaan saya, dari mana Bapak Ibu mau dapatkan profit kalau Bapak Ibu nggak punya stok barangnya? Sesimpel itu ya. Dari mana kita bisa untung jualan barang kalau kita nggak jual, nggak punya stok barangnya? Nah, ini sama yang terjadi Bapak Ibu ya. Contohnya kita gambarkan di 5 koin ini. Ya, kita hari ini lagi mengalami minus tuh, ada ribuan dolar, ada 2.000 dolar, sampai sebulan ada 3.000 dolar Bapak Ibu. Jadi posisi sekarang lagi drop 50% dari harga ininya, tapi Moonbot terus jual beli. Makanya kita bilang harus main jangka panjang. Kenapa jangka panjang Pak? Lu kan lagi turun Pak. Ya simpel, karena dengan jangka panjang profit akan mengalahkan nilai dropnya. Kita contoh ya Bapak Ibu ya, sesuatu ya, Bitcoin. Bitcoin lagi drop berapa tuh? Lagi drop 1.000 dolar. Lagi drop sampai di 38% atau 1.048 dolar. Di bawahnya 38 kan ada 1.048 ya. Kita lihat dari koin Bitcoin kita udah untung berapa Bapak Ibu? Kita udah untung 3.000 dolar Bapak Ibu dari koin Bitcoin. Jadi Bapak Ibu, hari ini lagi minus 1.000 dolar. Kalau kita untung 3.100, anggaplah kita pengen hari ini langsung jual untung Bapak Ibu. Jual rugi lah. Kita cut 1.000 dolar ya. Kita masih untung 2.000 dolar Bapak Ibu. Dari selama ini Bitcoin tektokan jual beli. Kita lihat juga BNB Bapak Ibu. Ya, BNB juga sama. Ya, lagi minus 1.700 dolar. Tapi profitnya hampir 4.000 dolar Bapak Ibu. Nah, kita lihat juga XRP. XRP lagi minus 2.000 dolar. Profitnya 5.600 Bapak Ibu. Inilah yang saya sebut sebagai nilai keuntungan akan mengalahkan nilai dropnya. Karena di akun ini udah berjalan 3 tahun, 8 bulan, 3 tahun, 9 bulan. Kita akan terus jualan beli Bapak Ibu. Kita nggak peduli market mau naik turun, mau terbang, mau ini, nggak peduli. Karena kita udah punya toko, udah punya salesnya Bapak Ibu. Tinggal kita jual beli aja. Kalau hari ini Bapak Ibu sewa lapak di pasar, sudah sewa lapak Bapak Ibu ya. Hari ini pasar sepi, memang kita nggak buka toko, kita nggak buka lapak, tetap kita buka. Mau market rame ya buka, puji Tuhan. Kalau market sepi ya tetap buka. Mau gimana? Ya yang kita lakukan untuk seperti itu, kita berdagang Bapak Ibu setiap hari. Ini metode, ini cara algoritmanya. Oke, tentu kita dilengkapi dengan banyak sekali fitur ya. Saya balik ke slide Bapak Ibu supaya kita bisa lihat secara sesama. Ya, ini resiko yang tadi saya sudah jelaskan. Yang paling penting adalah kita tidak ada resiko kehilangan uang. Oke, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Pak, saya kalau punya uang 100 juta, Pak, saya taruh di Binance, uangnya hilang nggak Pak? Tidak akan ada resiko seperti itu. Karena kita nggak akan bisa akses ke dana Bapak Ibu di Binance-nya. Kita hanya mengakses ke dompet tradingnya. Karena Binance itu ada banyak sekali dompet ya. Ini teknis Bapak Ibu sekarang pelajarin lagi nanti. Ya, jadi tidak ada scam karena uangnya nggak di tangan kita. Kedua, Pak, saya dengar Pak orang trading di market crypto itu bisa tiba-tiba duitnya habis jadi nol Pak. Uangnya jadi nol, modalnya jadi nol Pak.
Itu tidak akan terjadi karena kita berdagang di market spot. Kita beli koin aset real. Kita bukan beli kontrak atau kita trade di market futures atau derivatif. Bukan ya. Kita market spot Bapak Ibu. Jadi tidak ada resiko margin call atau tiba-tiba uang hilang, itu tidak ada resiko itu Bapak Ibu. Nah, resiko kita hanya masa tunggu yang kita bilang tadi, yang ada merah-merah tadi Bapak Ibu. Ketika market drop, ya kita tunggu. Biarkan dia jual beli. Percayakan money management buat, karena kita udah berjalan 4 tahun, 5 tahun. Kalau ini perusahaan baru Bapak Ibu, kita wajib pertanyakan. Perusahaan ini loh udah jalan 4 tahun, 5 tahun Bapak Ibu, udah ngelewati fase-fasenya market turun naik, itu udah lewat semua. Apalagi yang mau kita ragukan? Semua buktinya, testimoninya udah ada jelas, ya. Nah, lalu Pak, bagaimana Pak solusinya? Tadi Bapak bilang resikonya floating. Solusinya apa? Tenang Bapak Ibu, perusahaan ini udah siapkan semua. Kita ada fitur tamengnya, fitur bertahan, defense mode. Kita juga ada fitur menyerangnya, pedangnya Bapak Ibu. Atau kita fitur attack. Nah, jadi kita punya defense, punya attack fitur Bapak Ibu. Semua fitur ini adalah fitur yang dibuat kalau defense untuk menjaga modal supaya meminimalisir terjadinya floating yang dalam Bapak Ibu. Jadi kita meminimalisir karena floating pasti terjadi, nggak bisa dihilangkan. Nah, lalu kita menggunakan fitur menyerang untuk mendapatkan keuntungan maksimal supaya untung tersebut akan mengalahkan nilai masa tunggu tersebut yang tadi kita bilang. Ya. Nah, kita jelaskan fitur-fitur terbaik Bapak Ibu ya. Nah, ini ada fitur baru. Ini gambarnya harusnya di apa vertikal kan ya. Ini lagi baring ya Bapak Ibu. Ini fitur terbaru yang namanya Moon Logic Bapak Ibu. Baru launching kemarin di Bali. Event kita yang dihadiri puluhan ribu member orang. Baru tahun ini 7 Desember, tahun kemarin ya, 7 Desember 2025. Fitur ini luar biasa canggih Bapak Ibu. Canggih seluar biasa mungkin. Fitur ini yang bikin ketika market turun, kita masih terus bisa ada ketahanan modal untuk terus bisa menyerap harga bawah dan terus profit Bapak Ibu. Ya, ini fitur bertahan. Kita jelaskan satu persatu. Nah, saya mau jelaskan dulu tentang fitur terbaiknya Moonbot dalam menyerang. Nanti kita akan jelaskan fitur bertahannya. Ini menyerang dulu Bapak Ibu. Fitur menyerang Moonbot yang pertama adalah kita fokuskan kalau bergeraknya Moonbot itu naik Bapak Ibu, kita jual di harga tertingginya, bukan di harga biasa. Ya, contoh Bapak Ibu ya, saya beli misalnya di bawah, lalu harganya naik ke 1,5% Bapak Ibu, karena ini target profitnya Moonbot. Ini algoritmanya kita. Maka ketika harga itu naik, kita akan take profit. Tetapi kalau harganya terbang ke 5%, bagaimana Pak? Ya kan ada 3 license ya, ada basic, advance, dan pro Bapak Ibu ya. Tentu fitur terbaik itu adanya di pro. Ya, co-host boleh bantu di silent-kan dulu mungkin, yang masih ada open mic-nya. Ya, jadi biar tidak mengganggu. Nah, jadi teman-teman semua kalau misalnya kita beli di bawah, normalnya kita akan jual di 1,5%. Ini normalnya ya, tanpa fitur menyerang yang membuat yang optimal. Tetapi kalau harganya terbang ke 5%, bagaimana? Ya berarti kita cuma dapat untung 1,5% Bapak Ibu. Ya karena kita cuma ada fitur yang standar. Jadi kita cuma dapat 1,5%. Tetapi beda dengan trailing profit Bapak Ibu. Trailing profitnya adalah game changernya fitur Moonbot. Ya, kita bisa lihat, ya kita akan kelihatan opportunity kalau yang biasa ya. Nah, kalau yang fitur trading ketika kita beli di harga bawah, anggaplah menyentuh 3% Bapak Ibu. Dia naik lebih tinggi menyentuh 3%, maka kita akan punya satu target profit 1,5%. Sama ya, 1,5%. Tetapi yang luar biasa dari trading Bapak Ibu, kalau harganya misalnya ini terbang nih, tinggi nih, sampai ke 5%, maka trailing profitnya akan ikut naik Bapak Ibu ke 3,5%. Jadi kita profitnya bukan 1,5 tapi 3,5. Pak, kalau naiknya sampai ke 20% bagaimana Pak? Berarti target profitnya ikut naik Bapak Ibu. Jadi 20% berkurang 1,5. Kita untung 18,5% Bapak Ibu. Jadi kita nggak untungnya cuma 1,5, kita untung sampai bisa puluhan persen, belasan persen. Karena kenapa? Karena ada trailing profit ini. Makanya ini adalah fitur terbaik dari Moonbot untuk menyerang Bapak Ibu. Oke, dan pastinya kita juga punya fitur terbaik untuk bertahan yang kita sebut sebagai Moon Logic. Yang Moon Logic ini adalah ketika defense, ketika market drop, lagi drop dalam puluhan persen Bapak Ibu, kita itu bisa menghemat USDT kita, modal kita sangat luar biasa banyak. Nah, karena normalnya, ya ini saya bilangnya normal ya Bapak Ibu ya. Normalnya Moonbot itu adalah dia akan terus beli ketika turun.
Beli satu, beli dua, beli drop 1% beli, drop 2% beli, drop 3% beli. Terus setiap 1% akan beli terus Bapak Ibu kalau harga turun. Karena kan kita berdagang, bener ya. Tetapi kan kadang kala kan kita pengennya dia lebih pintar Bapak Ibu kalau beli. Ya kalau turunnya dalam jangan dibeli dulu dong. Tunggu nanti menyentuh agak-agak bawah baru beli. Supaya uangnya berhemat. Gitu kan ya Bapak Ibu maunya. Terjadi. Diwujudkan oleh Pak Michael dengan namanya Moon Logic Bapak Ibu. Nah, Moon Logic ini akan ngeblok atau membuat fase blok dari step 1 langkah sampai ke step 15. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa langsung paham ya. Tapi intinya kalau saya analogikan simpel Bapak Ibu ya. Kalau misal biasanya Bapak Ibu kalau belanja, ibu-ibu lah ya, biasanya yang agak lebih suka kalap itu ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu pergi ke supermarket, kan kita suka belanja nih di supermarket nih, kita akan suka borong barang Bapak Ibu. Akan suka borong barang, lihat ini beli, dan itu beli, dan ini beli itu. Semuanya dibeli. Nah sekarang ada yang logic ini, istilahnya ibu-ibu yang ditemani oleh mertua datang belanja Bapak Ibu. Jadi istri pergi belanja, mertua temani di samping liatin. Lagi beli barang, beli barang, beli barang, mertua liatin. Nanti mertua kasih tau, itu banyak kan lu belanjanya lu. Nanti boros lu belanja jangan sebanyak itu. Nah itulah logik Bapak Ibu. Jadi dia akan ngingetin. Dan dia akan mengeksekusi, menstop pembelian sampai dirasa layak dibeli lagi baru dia akan beli di harga bawah. Tapi dia akan mempertimbangkan berdasarkan technical analisis Bapak Ibu. Jadi kita itu luar biasa, fitur menyerang ada, fitur menlogic ada, semuanya lengkap Bapak Ibu. Ya, tentu tidak bisa langsung paham, silakan tanyakan pengundangnya. Intinya kalau kita tahu tentang fitur-fitur ini kita akan bilang ini luar biasa. Ini gila banget Bapak Ibu. Karena saya paham trading, saya paham teknikal Bapak Ibu. Ya paham, nggak jago ya Bapak Ibu ya. Paham, tapi saya melihat bahwa ini dilengkapi dengan fitur yang luar biasa. Udah salah jelas sekali. Ya. Nah, kita skip tanya jawab ini Bapak Ibu ya, tapi intinya begitulah tentang fitur daripada bot, penggunaan bot. Kita buka sedikit aja deh. Ya, mungkin ya supaya tidak ini saya juga pengen tahu respon Bapak Ibu bagaimana ya. Saya buka sedikit dulu untuk kita sedikit ngobrol-ngobrol dulu. Kita pilih 2 orang aja ya kali Pak Michael ya. Siap, Jadi Pak Andre. biar nggak terlalu banyak. Nanti ada boleh diwakilkan by chat juga Bapak Ibu ya. 2 orang aja, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya tentang Moonbot-nya, tentang fiturnya. Nanti kalau pertanyaannya agak teknis, kita nggak jawab di sini karena tidak semua orang paham trading pastinya. Silakan ditanyakan pengundangnya. Tapi yang lebih umum, lebih general aja, 2 orang Bapak Ibu. Mau open mic boleh, mau by chat boleh, nanti dibacakan oleh Pak Michael. Boleh, silakan. Yuk, Bapak Ibu. Yuk, rekan-rekan semuanya, kita beri kesempatan buat 2 orang yang pengen tanya ya. Silakan kalau misalnya mau baik. Oke, ada dari Pak Frans ya. Pak Frans boleh langsung unmute, Pak Frans. Biar langsung bertanya. Jadi nggak usah typing terlalu panjang ya. Pak Frans silakan. Baik, Selamat malam Pak Frans. siapakah selamat malam? Boleh tahu dari provinsi mana Pak Frans? Siapakah izin memperkenalkan? Saya dari Provinsi Papua Tengah, Kota Nabire, Kakak. Siap Pak Frans. Silakan. Ada pertanyaan apa nih Pak Frans? Mau bertanya soal saya sudah mendaftar sekarang hampir 2 bulan, 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu, baik. ya. Cuman sementara ini saya belum memahami betul soal bagaimana cara biar bisa profit. Dan juga setelah saya dapat pengalaman daripada rekan-rekan lain yang sudah pro dan juga sudah mendapatkan profit, tetapi secara detailnya saya belum mengetahui. Dan juga dari tadi kakak narasumber sudah dapat menjelaskan lebih detail, sudah cukup saya mengerti, dan juga ada pertanyaan timbul daripada apa yang tadi kakak sudah jelaskan. Pertanyaan dari kakak sudah munculkan soal Moonbot punya tadi. Moonbot di bagian profitnya. Jadi dari profitnya, saya lihat dia punya profitnya memang angkanya luar biasa semua. Dari 3,5 tahun hampir semua $36.000 yang pernah mendapatkan selama 3,5
3,5 tahun. Jadi di Ya, sini yang menjadi kebingungan buat saya, yang menjadi pertanyaan, apakah dari profit itu sumber pendapatannya apakah dari trading saja kah atau dari ada cara lain yang bisa diperoleh untuk dia punya profitnya kakak? Oke, ya. pertanyaan baik banget dari Pak Frans ya. Pak Frans, nanti jawaban untuk pertanyaan Pak Frans sebenarnya setelah ini kita biasanya kan Pak Frans ini adalah pengguna ya atau member kita bilang. Sebenarnya ada cara juga Pak dari sisi bisnisnya, tapi yang tadi saya kasih lihat tuh murni dari trading Pak. Itu murni dari tradingnya, belum kita masukkan dari hasil dari jalani bisnisnya. Tetapi jawaban untuk Pak Frans apakah ada juga? Ada juga. Makanya kita hari Jumat ini Bapak Ibu, saya juga sekedar kasih informasi. Jumat ini kita akan ada sebuah Zoom untuk training, untuk pelatihan buat Bapak Ibu yang mau tahu gimana sih caranya kita dapatkan sampingan yang tadi saya bilang. Nanti saya juga akan jelaskan di sesi ketiga. Itu kalian bisa ikutin Jumat jam 8 malam. Tapi wajib pengguna, wajib member. Jadi kalau belum member tidak bisa Bapak Ibu. Ya nanti Pak Frans juga bisa ikut ya. Mungkin itu aja Pak Frans ya. Intinya Pak Frans boleh banyak konsultasi ke pengundangnya. Tentu yang belum maksimal di paket pro boleh dimaksimalkan Pak Frans. Kenapa? Karena ya istilahnya Pak Frans itu tidak mengaktifkan fitur terbaiknya Pak Frans. Makanya perlu diaktifkan fitur terbaiknya yaitu di layar 10 tadi. Ya nanti silakan dikontak aja ke pengundangnya. Itu ya. Nah, lalu saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Pak Ranran ya. Mau nanya Yes. dong, kalau harga drop terus-terusan, terus marginnya habis, harus top up lagi ya. Nah, ini pertanyaan baik juga ya. Di sini kita sebenarnya tidak ada istilah margin habis ya, Bapak Ibu ya. Karena kita nggak ada dapat email nih. Kita udah mendekati liquidation price-nya, nggak ada. Ya, ini bedanya yang tadi saya ceritakan, kita ini trading di market spot, Bapak Ibu. Nah, karena kita trade di market spot, kita membeli aset secara langsung. Saya kasih analogi seperti Bapak Ibu sedang beli emas fisik logam mulia. Saya hari ini beli emas contoh di harga 3 juta Bapak Ibu. Pertanyaannya minggu depan nih, harga emas turun jadi 2,5 juta. Nah, saya mengalami kerugian nggak Bapak Ibu? Jawabannya adalah kalau saya jual, saya akan merealisasikan ruginya 500.000 itu. Kalau saya jual ya. Tapi kalau emas itu tidak saya jual, kalau pas lagi drop, kalau tiba-tiba saya pegang tahun depan dan dia naik, saya baru jual ketika untung, saya nggak rugi. Dan tidak ada istilah uang itu bakal habis margin call. Karena kita beli benda fisiknya langsung, real coinnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita ingat sekali lagi kita bukan trade di futures market. Kita trade di spot market. Itu yang membedakan spot dengan futures. Futures itu bahasa saya semi judi Bapak Ibu. Karena kita menebak harga, membeli kontrak, menebak harga bakal naik atau bakal turun. Ini sama seperti Bapak Ibu lagi pilih klub bola, yang lagi tanding, siapa yang menang siapa kalah dalam waktu 90 menit. Bedanya kalau futures itu nggak dibatasi waktu aja. Kalau dibatasi waktu jadi binary option. Jadi kayak dulu binomo, all in trade. Kita nggak ada dibatasi waktu Bapak Ibu. Tapi ya sama aja. Kita istilahnya ngebet Bapak Ibu. Makanya ada leverage, ada marginnya. Kalau di kita spot tidak ada. Ya mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya resikonya gimana kalau harganya turun? Yang kata tadi bilang, kalau Bapak Ibu dagang nih, saya jualan cabai di pasar. Saya jualan cabai di pasar ya. Saya tanya balik ke Bapak Ibu. Kalau cabai harganya lagi turun, terus gimana Pak? Kalau saya sih saya stok Bapak Ibu. Bener nggak? Karena saya akan stok, saya akan jual lagi nanti. Karena barang ini satu tidak rusak. Dan barang ini pasti naik Bapak Ibu. Barang yang dibutuhkan dibeli karena ada utility-nya. 5 koin ini semua ada utility, ada manfaatnya, ada kegunaannya Bapak Ibu. Jadi pasti naik ya saya stok. Jadi kalau pertanyaan turun, ya saya serok Bapak Ibu. Makanya konsep saya menggunakan Moonbot adalah saya cicil menabung. Sama seperti dulu orang tua istilahnya nabungin untuk dana anaknya nikah, anaknya kuliah. Ditabung aja, bulannya ada 5 juta, ya disisihin. Bulan depan ada 3 juta nggak kepake uang dingin, sisihin. Itu yang saya lakuin Bapak Ibu. Ada sekian tabung, sekian tabung, sekian tabung. Ingat uang dingin ya, dana dingin ya Bapak Ibu ya, bukan dana darurat. Bukan uang panas, uang anak sekolah. Jangan. Oke? Clear ya Bapak Ibu ya? Saya rasa cukup Bapak Ibu. Nanti mungkin ada yang bertanya, tadi juga menyambung pertanyaan Pak Frans juga. Saya ingin ceritakan Bapak Ibu. Pertama, bagaimana perusahaan ini bisa untung. Nah, lalu kedua, perusahaan ini baik benar. Hal-hal seperti ini di-sharekan. Tentu perusahaan harus ada keuntungan, Pak. Harus ada benefit untuk perusahaannya. Ketiga, Bapak Ibu,
Ya, selain untungnya untuk perusahaan, apa untungnya untuk kita? Kenapa nih malam-malam kayak gini ini kita ngezoom nih? Saya cerita nih Bapak Ibu nih. Kenapa? Ya kalau nggak ada untung ngapain Bapak Ibu? Ya, saya mending kerja amal aja saya kerja amal aja di gereja, di masjid atau dimanapun Bapak Ibu ya. Karena pasti ada untungnya. Kita nggak munafik Bapak Ibu. Nah, tapi yang pertama, perusahaan ada dua sumber income. Sumber income pertama adalah perusahaan dapat untung dari penyewaan atau pembelian software Bapak Ibu. Perusahaan ini dia menjual license softwarenya, dia bisa subscribe secara permanen atau di-subscribe per tahun atau per 7 tahun. Sama kayak kita subscribe Netflix, Bapak Ibu. Mau nonton, nah Netflix. Bisa nonton nggak? Nggak bisa. Subscribe dulu. Ya, mau per bulan, mau per 1 tahun, per berapa tahun terserah. Sama. Moonbot juga sama. Kita software ada biaya subscribe. Itu untung pertamanya dia. Kedua, ada bagi hasil Bapak Ibu. Ini yang bikin perusahaan cash flow-nya sangat bagus sekali. Bisa jangka panjang. Karena kenapa? Perusahaan ini ada bagi hasil. Ingat, bagi hasil. Oke, saya tekankan sekali lagi, bagi hasil atau bagi untung. Jadi, kalau Bapak Ibu pakai Moonbot, untung baru dibagi. Fair nggak Bapak Ibu? Kalau bagi saya sangat fair. Karena kata kuncinya kita wajib untung baru dibagi. Pak, kalau saya nggak untung gimana Pak? Yang nggak lagi bagi. Jadi perusahaan ini sangat fair sekali. Ya, saya lanjut share screen lagi Bapak Ibu ya, biar kita ada slide supaya lebih jelas lagi. Oke, nah lanjut kelihatan ya Bapak Ibu ya slide-nya ya. Pak Michael kelihatan ya Pak Michael ya, aman ya? Kelihatan Pak Andre aman. Oke, nah ini 3 license ya Bapak Ibu. Bagaimana cara saya memulai? Pilihlah 3 license ini. Ya mungkin Pak Franz tadi juga bukan di paket pro-nya ya. Mungkin masih di basic atau masih di advance. Tetapi kita merekomend yang paling murah atau paling best price Bapak Ibu. Karena bagi saya mahal murah itu relatif. Tetapi saya menilai sesuatu itu bukan berdasarkan harga tapi value yang diberikan Bapak Ibu. Apa nilai yang kita bisa dapat dari harga yang dikeluarkan? Ingat, perbedaan mindset dari orang kaya dan orang miskin adalah satu Bapak Ibu. Orang kaya itu selalu ketika mengeluarkan uang dia bukan nilai nominalnya. Dia lihat value apa yang bisa didapat Bapak Ibu dari barangnya. Apa atau dari uang yang dikeluarkan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, dari paket pro ini apa yang bisa value yang kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan yang seumur hidup Bapak Ibu. Terus kedua, dengan ada yang logic, kita bisa menghemat USDT modal trading kita. Kita udah sangat menang jauh Bapak Ibu. Karena orang biasanya akan, kalau trading manual akan floating gila-gilaan. Karena sekali beli, dia akan beli dalam jumlah uang yang besar, di angka yang lagi tinggi-tingginya. Tapi logiknya akan mengerem semuanya. Dan dia akan beli secukupnya Bapak Ibu, tapi tetap bisa profit. Nah yang terpenting adalah ada trailing profitnya Bapak Ibu. Karena market crypto bisa anomali. Bisa tiba-tiba Donald Trump nge-tweet, market bisa terbang puluhan persen. Gimana kalau terbang puluhan persen, kita cuma dapat 1,5% Bapak Ibu. Sayang. Makanya value yang diberikan oleh paket pro ini adalah over value bahkan. Saya kasih gambaran. Teman-teman, saya kasih tahu teman-teman. Teman-teman mau nggak saya bayar 25 juta? Yuk kerja sama saya yuk. Mau nggak teman-teman? Mungkin teman-teman bilang, ih 25 juta asik nih Pak. Yang teman-teman tanyakan ini dulu. Pak, 25 jutanya tiap berapa lama Pak? Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Saya bilang seumur hidup sekali Pak. Seumur hidup sekali saya bayar 25 jutanya. Nah, saya tanya mau nggak kerja sama saya? Kerja sama saya mau nggak 25 juta seumur hidup? Tidak mau. Karena kenapa Bapak Ibu? Value-nya over. Bapak Ibu kan harus kerja, harus ngabdi. Itu bukan kerja, itu namanya ngabdi Bapak Ibu. Udah ngabdi karena seumur hidup. Nah, Moonbot ini ngabdi Bapak Ibu, seumur hidup sama kita. Kalau udah dia ngabdi seumur hidup, dia kerja 24 jam per 7 kasih kita profit, itu udah over value Bapak Ibu. Makanya ini yang saya bilang kepada Bapak Ibu, kita lihat value yang didapatkan. Oke, yang berikutnya teman-teman bisa lihat lah, yang basic dan advance yang standar-standar, subscribe per tahun, subscribe per 7 tahun. Ya kalau dikalikan istilahnya dalam 10 tahun aja, basic udah lebih mahal atau harganya sama seperti pro. Jadi udah kebuang Bapak Ibu. Sudah kebuang banyak, kehilangan momentum, kehilangan profit yang luar biasa. Ya itu ya. Nah, makanya kita juga ada profit sharingnya. Ini tadi kita sudah jelaskan juga. Jadi Bapak Ibu ingat ketika Bapak Ibu pilih license-nya, saya mau pro Pak. Oke, saya mau pilih paket pro. Ketika saya sudah pilih paket pro, saya akan deposit uang trading atau uang modal trading saya di Binance atau OKX tergantung exchange Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu juga akan isi kredit.
Kredit ini itu adalah untuk diambil sharing profitnya Bapak Ibu. Tadi ingat ya, perusahaan ada jatah bagi hasil. Bagi hasilnya 80% pemilik modal, 20% perusahaan. Angka yang sangat make sense sekali. Simbiosisnya mutualisme Bapak Ibu. Semua saling menguntungkan semua belah pihak. Saya kasih gambaran. Bapak Ibu trading di Binance. Apakah Binance diuntungkan? Binance diuntungkan. Karena uangnya di trade di sana, Binance dapat trading fee-nya dari open taker maker position. Satu, kita trading di Binance pakai Moonbot. Kita untung nggak Bapak Ibu? Kita untung. Karena kenapa? Karena kalau untung baru dibagi kan. Jadi Binance atau perusahaan atau Moonbot akan memikirkan cara supaya kita profit. Jadi kitanya profit. Nah, lalu Bapak Ibu, perusahaan untung nggak? Perusahaan untung karena dapat jatah 20%. Nah, kami yang menceritakan kami untung nggak? Kami dapat jatah dari 20% ini Bapak Ibu. Semua pihak diuntungkan. Ingat, kita menang dari orang menang, bukan menang dari orang kalah. Ini kata kunci penting. Menang dari orang menang. Yang ada yang menang dari orang menang. Jadi harus menang dulu, baru ada dibagi. Itu sharing profit Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita asumsikan compounding Bapak Ibu ya. Kita bisa membandingkan dengan Moonbot tanpa trailing, dengan Moonbot paket pro, dengan obligasi yang sebelah kanan. Jadi kalau Bapak Ibu pilih yang paket basic advance, kita bisa lihat 10.000 modal yang sama dalam 20 tahun jadi 320.000 dolar. Oke nggak Pak? Oke sih, 25% ya kita asumsikan ya. Dengan paket pro Bapak Ibu, kita juga nggak usah terlalu gede-gede lah. 15% aja ditambah dari 25. Kita anggap aja 40% per tahun. Kita belum bilang 50%, 60%. Realitanya di lapangan orang lebih dari itu per tahunnya Bapak Ibu dengan paket pro ya, yang the best ya. Nah, kita lihat 10.000 sama-sama 20 tahun yang bawah jadi 1 juta dolar Bapak Ibu. 1 million dolar Bapak Ibu. Ya, ini banyak target orang bilang American Dreams-nya pengen punya 1 juta dolar. Nah, ini 1 juta dolar Bapak Ibu. Ya, kisarannya 16 miliar lebih lah. 16 sampai 18 miliar lebih Bapak Ibu. Ini dengan modal 160 juta dalam waktu 20 tahun. Pak, lama ya 20 tahun ya. Ya kalau mau cepat diputarin ke bisnis. Tapi kan belum tentu nyampe Bapak Ibu. Jadi nggak 16M atau 160 juta itu jadi debu Bapak Ibu. Hilang. Ya tapi ini gambarannya. Yang kita bilang, kalau dibandingkan obligasi, deposito jauh lah. Obligasi berapa sih? 7-8%. Deposito 4%, di bawah itu under 2%-an. Jauh lah Bapak Ibu. Tapi ini saya pengen kasih tahu gambaran perbedaannya. Ya. Nah, yang kita pengen cerita lebih lanjut lebih seru Bapak Ibu. Tentang bisnis peluangnya. Kalau saya, biasanya, saya kalau sudah tahu produknya bagus, saya tuh langsung penasaran apa sih bisa dibisnisin apa. Sama kayak Bapak Ibu nih. Kita beli barang nih, misalnya nih di online. Ternyata barang ini bagus banget Bapak Ibu. Sangat bermanfaat untuk rumah kita. Kita mikir di otak kita, wah kalau saya pegang produk ini se-Indonesia, wah kaya saya pasti nih. Karena barang ini barang gila, sama Bapak Ibu. Kami ini pakai, terus kami kerasukan, wah ini kalau kita kembangin, wah ini gila ini. Nah ini kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Nah pertama, perusahaan ini dia bekerja sama dengan SIP atau Sukses Integritas Perkasa Bapak Ibu. Jadi ini official partnernya, ini perusahaan marketingnya, Moonbot, kita bisa bilang seperti itu ya. Nah, nanti perusahaan ini juga akan menyediakan platform-platform belajar untuk Bapak Ibu. Kalau yang daerah-daerah yang ada pertemuan event offline-nya, kita ada pertemuan event offline-nya. Yang online, kita juga menyediakan setiap Selasa dan Jumat. Nah, seperti yang kita akan lihat Bapak Ibu ya, Jumat ini akan ada training follow-up mastery. Jadi akan ada di speakernya adalah Bu Margarita Maya, seorang trainer, ya ibu rumah tangga, tapi beliau juga adalah trader sekarang. Tradernya otomatis pakai Moonbot. Beliau juga adalah pebisnis network yang luar biasa. Jadi Jumat khusus member jam 8 malam. Pertanyaan Bapak Ibu, ini berbayar nggak? Gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sudah istilahnya masuk Moonbot itu udah paket lengkap lah. Dapat komunitas, dapat guru, dapat mentor, dapat sinyal, dapat informasi, edukasi. Kurang apa Bapak Ibu? Hanya di Moonbot. Ya, oke ya. Nah, lalu perusahaan marketingnya, SIP Internasional juga punya legalitas yang jelas, Bapak Ibu. Semua udah jelas, ya. Nah, lalu nanti Bapak Ibu ingat, tinggal pilih mau basic, advance, dan pro. Bapak Ibu di license yang manapun, Bapak Ibu akan punya hak bisnisnya. Ini namanya hak ya. Kalau hak itu berarti boleh diambil, boleh enggak. Terserah Bapak Ibu. Kalau saya mah saya ambil, saya nggak mau rugi Bapak Ibu. Ya, mau hak, mau apa, saya ambil semuanya. Ya, jadi basic, advance, pro tinggal pilih aja. Ya, pertama ada namanya referral bonus Bapak Ibu.
Referral ini artinya referral bonus, artinya bonus yang didapatkan ketika kita mereferalkan. Jadi ketika saya pakai, saya cerita ke teman, teman pakai, saya dapat bonus referralnya. Simple Bapak Ibu. Sama-sama cerita, tapi kalau pro, dia cerita ke pro, dapat 3 juta langsung. Cash. Hari itu juga. Kalau basic, orangnya gabung pro, kita cuma dapat setengahnya Bapak Ibu, 1,5 juta. Jadi dari sisi bisnis aja, itu juga value-nya berbeda. Dari sisi bisnis pun value-nya berbeda ya. Jadi kalau pro itu dapat full value, kalau basic itu dapatnya half, dapatnya setengah cuman. Padahal sama-sama cerita, sama-sama orang join pro Bapak Ibu. Sama kayak saya malam ini nih. Kalau saya malam ini cerita, Bapak Ibu banyak yang gabung, ya, ya di tim saya referral saya banyak yang gabung Bapak Ibu, tapi saya basic, saya dapatnya setengah. Capek, tapi capeknya sama 2 jam. Sama-sama ngebacot 2 jam, tapi nggak dapat full value. Ngapain? Sayang Bapak Ibu ya. Nah, lalu ada namanya development. Ketika kita mengembangkan jaringannya, bangun tim Bapak Ibu, kita membantu pengguna-pengguna lain untuk pakai ya, ke orang-orang yang baru yang nggak ngerti kita bantuin. Nah, maka akan terjadi pairing kiri dan kanan, pro ke pro 750, basic-basic 75.000. Ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi hari Jumat ya. Yang tadi kita bilang ada Zoom lainnya hari Jumat. Makanya Bapak Ibu pilih dulu license yang mana, pakai aktivasi dan binding dulu. Nanti Jumat sambil ikut untuk pelajari lebih lanjut tentang bisnisnya. Oke. Lalu ada juga ranking reward, ada trade gratis, ada cash reward. Seperti banyak banget mentor-mentor kita mungkin nanti bulan Mei ini atau Aprilnya akan berangkat ke Beijing Bapak Ibu. Terus di akhir tahun juga akan berangkat ke Jepang. Jadi ini trip gratis dari perusahaan Bapak Ibu. Ketika kita berprestasi, kita dapat trip gratis. Lalu ada peringkat rebate, ada peringkat kita bilang saham atau dividen. Dividen dari perusahaan Bapak Ibu. Ya, ini semua bonus-bonus. Nah, ini saya bilangnya bonus yang sangat menarik. Ya, tapi tidak semenarik yang di belakang nanti. Ini bonus yang kita sebut sebagai active income Bapak Ibu. Ini terjadi dalam semua bisnis jaringan, bisnis network. Mau itu orang bilang MLM, mau itu asuransi, mau itu agent properti, yang ada main level, itu sekarang ini namanya bonus jaringan Bapak Ibu. Karena memang skema jaringan ini bagus, skema jaringan ini menarik, dipakai, tapi skema ini mewajibkan harus ada yang berjualan. Jadi entah kita yang jualan atau orang di bawah yang jualan. Menarik, tapi saya lebih suka yang nggak pakai jualan-jualan lagi ke depannya. Di awal aja, nanti kalau tim bergulung, kita bisa dapatkan namanya passive income. Nah, passive income-nya yang kita mau ceritain Bapak Ibu. Ya, yaitu adalah profit sharing daripada Moonbot. Tadi kita udah bilang ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu pakai Moonbot, ada bagi hasil 80-20. Nah, dari 80-20 itu, gimana perhitungannya Pak? Oke, 80% punya investor, 20% itu dibagi jadi 2 Bapak Ibu. Jadi 10-10. 10% ini yang real diambil perusahaan. Bapak Ibu bayangkan ya, perusahaan ini seberapa baik Bapak Ibu. Dia ini kan perusahaan ini harusnya haknya 20% dong. Karena kan di awal udah dibilang bagi hasil 80-20. Jadi sebenarnya 20%-nya adalah hak bulatnya perusahaan. Tapi perusahaan cuma ambil 10%. 10%-nya dibagikan kepada bisnis jaringannya. Inilah yang kita dapat Bapak Ibu. 1% dari sponsor, 5% dari pairing, 4% dari word pool, total 10%. Ya. Jadi ini passive income real yang kita dapat dari kita bercerita Bapak Ibu. Saya kasih gambaran nanti di akhir seberapa menariknya bisnis ini ya. Nah, ini kita bahas dulu tentang sponsor. Sponsornya simple Bapak Ibu. Saya A ceritakan ke B. Anggaplah yang warna hitam di atas saya, ada Andi, Budi, Charlie, David. Ketika saya ceritakan ke Andi, Budi, Charlie, David, Bapak Ibu, mereka pakai produknya nggak? Mereka udah bayar nih, pakai basic, advance, atau pro. Terserah pakai yang mana. Mereka trading nggak Bapak Ibu? Trading. Orang bayar 25 juta untuk pakai pro, tidak mungkin nggak trading Bapak Ibu. Dan biasanya modal tradingnya tidak akan 25 juta, pasti akan lebih dari itu. Ya karena dia udah keluar untuk membeli software aja 25 juta Bapak Ibu. Nah maka saya dapat 1% dari profitnya orang itu setiap hari. Berapa lama Pak? Sampai selama dia pakai produknya. Nah pertanyaan saya simpel nih. Ya saya contohkan ke Pak Michael ya, kan saya cerita ke Pak Michael. Pak Michael dapat untung Pak hari ini Pak. Ya anggaplah 10 dolar Pak. Sampai tahun depan Pak Michael dapat 50% Pak, anggaplah 5.000 dolar. Tahun kedua Pak Michael pakai nggak Pak produknya lagi Pak? Pakai. Masa nggak pakai? Masa setahun dapat 5.000 dolar nggak pakai? Tahun kedua dapat 8.000 dolar karena compounding ngegulung. Tahun ketiga pakai nggak Pak? Pakai. Lalu saya tahun keempat saya bilang, Pak Michael, sorry Pak ya, udah nggak boleh lagi Pak pakainya Pak, produknya Pak. Wah, saya diamuk sama Pak Michael pasti. Lu gila, setahu gua pakai Moonbot.
Ya gitu Bapak Ibu. Berarti 1% kita ini akan dapat setiap hari seumur hidup. Selama duit atau uang masih digunakan untuk tukar-menukar Bapak Ibu di dunia ini. Sesimpel itu. Makanya ini sangat menarik sekali. Ini kami sebut passive income. Kenapa passive income? Karena tidak ada yang bekerja dari keuntungan ini. Karena untung ini didapatkan oleh Moonbot. Moonbot trading, Moonbot dapat profit, di sharing profit. Simple Bapak Ibu. Pak Michael kerja nggak untuk dapatin ini? Enggak. Saya kerja nggak untuk enggak Bapak Ibu. Tadi yang bonus yang kita kerja itu udah di awal, yang 3 juta tadi. Kalau ini passive income. Ya, ini baru satu nih. Ini belum ini nih. Jadi simple Pak. Kalau saya cerita ke 100 orang pakai Moonbot referral saya, dengan kode referral saya, otomatis saya dapat 1% dari 100 orang ini. Kalau sebulan, mereka profitnya kurang lebih $500 aja, berarti dapat $5 dong, kali 100, $500. Tiap bulan Bapak Ibu dapat 7,5 juta. Ya lumayan. Tidak cuma baru dari satu doang kan, belum yang lain kita lihat lagi. Ya, nggak ada lagi pairing Bapak Ibu. Pairing ini adalah semua tradingan atau profit trading dari tim kiri dan tim kanan diakumulasi, lalu terjadi pairing Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ya kita hitung 1% aja, anggaplah profit dari merah dan hijau ini $1.000. Maka kita tiap hari dapat $10 Bapak Ibu. Kalau tiap hari $1.000 ya, ternyata tim kiri kanan ini makin gede Bapak Ibu, bertumbuh timnya. Ini di luar dari orang kita cari atau yang bukan ya. Jadi mau si A yang cerita, kita nggak kenal. Ada satu tim misalnya orang Bandung atau orang Surabaya, saya nggak kenal Bapak Ibu. Dia ini tradingnya gede banget, bisa puluhan miliar. Profitnya dia selama dia di bawah kita, akan dihitung ke kita. Ngeri nggak Bapak Ibu? Makanya posisi kita penting nanti. Kalau kita gabung, dan orang gabung ternyata di bawah ada trading yang banyak di jumlahnya, itu semua akan dihitung sebagai profit tim kita Bapak Ibu. Ya, maka akan di pairing. 10.000 dapat $100 tiap hari. Kalau bingung nanti silakan tanya ke pengundangnya ya, tentang ini ya. Nah, belum lagi tentang Workpool. Workpool ini lebih gila ini Bapak Ibu. Ini tujuannya kami semua. Kita dapat 4% dari keuntungan semua pengguna Moonbot di dunia. Saya ulangin lagi nih, biar jelas nih. Dapat untung dari semua keuntungan pengguna Moonbot di dunia. Jadi kalau Singapura sekarang ada 2.000-3.000 pengguna, bukan saya yang ngajar, bukan saya yang cerita, saya nggak tahu siapa orang-orang Singapura. Mereka profit, saya dapat Bapak Ibu jatahnya 4%. Ini gila ya. Ini perusahaan ini baginya gila Bapak Ibu. Ya. Jadi kita ini dapat istilahnya omsetnya global, dapat 4% omset global, padahal bukan kita yang kerjain. Makanya ada, ini bersyarat. Makanya Bapak Ibu harus pelajari, cari tahu, dan kita kejar. Oke? Nah, lalu kita juga di-support dengan kelas-kelas yang dari Smart Academy Indonesia. Ini adalah support system atau kita bilang kelasnya Bapak Ibu. Biasa kalau Bapak Ibu mau download audio book, itu berbayar. Ini gratis Bapak Ibu. Ada 5 audio free yang Bapak Ibu bisa pakai. Makanya Moonbot ini sudah paket terlengkap lah. Ini saya udah definisi komunitas kripto sekali payment semuanya. Kita nggak ada janji-janji harus bayar ini, nanti dapat ini, cuma dapat grup Discord, terus di-kick pula dari grup Discord. Aduh, sedih banget Bapak Ibu. Nggak ada. Kita langsung face to face ketemu pun kita berani Bapak Ibu. Karena kita real time. Saya banyak ketemu orang di TikTok. Mau di Jakarta, mau di Bandung, kita samperin Bapak Ibu. Ketemu langsung. Muka ketemu muka. Mana ada cerita nanti Zoom aja Pak, nanti telepon aja. Nggak ada. Ketemu langsung face to face kita. Nah ini bukti komitmen daripada komunitas ini. Ya. Nah saya summary Bapak Ibu yang terakhir kesimpulan. Ya. Pertama Bapak Ibu bisa pakai produknya aja. Jadi produk ini adalah Moonbot yang bisa menghasilkan 30-70% per tahun. Tadi kita bilang, tujuan investasi kita bilang 50% per tahun aja. Dengan uang 100 juta Bapak Ibu itu bisa ngegulung sampai 5 miliar lebih. 50% per tahun. Target kita 30-70. Ini sebagai gambaran. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai produk aja boleh nggak? Boleh. Karena produknya pun juga udah sangat bagus sekali. Tapi kalau saya pakai produknya dan saya rasa bagus, saya cerita, saya jalankan affiliate program, saya bisa dapat reward sampai ratusan ribu US dollar. Itu yang kita bilang active income. Cerita dapat duit, cerita dapat duit. Nah, tapi kalau kita mau profit sharing program, Bapak Ibu, kita bangun penggunanya, kita bantu penggunanya profit setiap hari dengan cara money management yang benar, kita edukasi, mereka untung, kita dapat sharing profit Bapak Ibu dari tim-tim kita. Nah, ini yang kita sebut sebagai passive income. Ya, karena passive income itu berarti ada sistem yang bekerja untuk kita setiap hari di saat kita lagi tidur. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu mau cari passive income di mana kalau tidak menggunakan Moonbot?
Saya kasih gambaran kekuatan terbesar Moonbot, Bapak Ibu. Kekuatan terbesar Moonbot itu bukan di produk. Karena produk orang bisa niru. Akan ada bot-bot yang muncul, Bapak Ibu, pasti. Tapi terbesarnya dia adalah di komunitas dan organisasinya, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu harus tahu satu hal. Saya dari dulu tidak pernah ketemu bisnis, itu yang customer pertamanya tidak akan hilang, tapi customer baru akan terus datang, Bapak Ibu. Saya kasih gambaran. Bapak Ibu buka toko, ada satu orang pertama namanya Pak Ali. Pak Ali ini belanja sama Bapak Ibu. Setelah 10 tahun, Pak Ali masih belanja, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sudah punya 10.000 kelangganan, 10.000 customer. 10.000 customer ini tiap hari belanja ke Bapak Ibu. Kaya nggak Bapak Ibu? Kalau saya buka toko seperti itu, saya kaya pasti. Ya bukan kayak itu Moonbot. Orang gabung pakai Moonbot, dia pakai puas, happy, profit. Market lagi turun pun dia profit Bapak Ibu. Dia loyal nggak? Loyal. Karena market ketika naik, dia akan untung lebih gede. Nah, sampai 10.000 pengguna saya, semuanya happy Bapak Ibu pakai Moonbot. Semuanya cerita, ngegulung. Ini bisnis yang nggak akan pernah mati. Karena bisnis kita adalah bisnis uang, bisnis finansial. Dan di dunia, semua orang butuh uang. Ya, jadi lebih lanjut Bapak Ibu mempelajari gimana sih cara ceritanya Pak supaya jalan Pak tim saya Pak. Ya, Bapak Ibu silakan datang ke pertemuan di hari Jumat tanggal 27 Februari jam 8. Ini nanti akan diajarkan oleh Bu Maya, Bu Margareta Maya, gimana caranya Bapak Ibu kita bisa memasteri atau kita mengalihkan kemampuan kita dalam kita bercerita, kita sharing untuk menjalankannya. Semua akan diceritakan di sini. Ini gratis Bapak Ibu silakan ikut. Ya, tapi Bapak Ibu harus gabung dulu pakai produknya, nikmati dulu dalam beberapa hari. Kalau oke, nanti hari Jumat belajar. Minggu ini udah bisa cerita ke orang, Bapak Ibu. Gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, kurang lebih sampai di situ Bapak Ibu ya. Kita mungkin nggak banyak sesi tanya jawab lagi ya kayaknya Pak Michael ya. Boleh silakan langsung hubungi pengundang aja. Karena saya yakin Bapak Ibu setelah ini langsung mau telepon nih. Pak, saya mau, satu lagi saya lupa nih Pak Michael nih. Saya tambahin sambil saya matiin ini dulu kali ya. Saya kasih tahu terakhir dulu Bapak Ibu ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Iya, Jadi Pak. Bapak Ibu, yang tadi saya ceritakan ya, posisi kita itu sangat menentukan daripada nanti ke depannya Bapak Ibu. Karena saya ingat Bapak Ibu ya, kalau hari ini saya gabung Bapak Ibu, di bawah under saya itu, kita ketemu namanya bisnis keuangan kita nggak pernah tahu ya. Karena saya ingat cerita mentor saya langsung Pak Wilbert Bapak Ibu. Karena beliau itu punya tim di Kudus. Kudus ya. Kudus ini kan kota rokok, kretek Bapak Ibu. Tempat kretek ya. Jadi di bawah Jarum Group itu ada grup rokok lagi. Di bawah rokok itu katanya ada empat atau 5 raja rokok lah di situ Bapak Ibu. Nah, empatnya itu join Bapak Ibu di timnya Pak Wilbert. 4 orang ini. Jadi mereka ini kan dia akan ceritakan, dia cerita ke satu orang yang supply filter rokok se-Jawa Bapak Ibu. Saya ulangin ya, supply filter rokok satu Jawa, ceritain gabung Bapak Ibu. Modal tradingnya itu udah di atas 50 ribuan dolar Bapak Ibu. Saya bayangkan, saya gabung sebelum orang ini Bapak Ibu. 5 orang ini punya profit, itu akan jadi profitnya saya. Jadi ini gila Bapak Ibu semua. Kita harus bisa ngebayangin hanya dengan bisnis keuangan, saya baru bisa ketemu orang-orang seperti ini. Coba hari ini saya bawa pembalut. Coba hari ini saya bawa, Pak, saya ada obat luka, Pak. Ketemu orang. Mau nggak mereka bos-bos ketemu kita jual obat luka, Bapak Ibu? Nggak bisa. Hanya dengan produk keuangan baru bisa, Bapak Ibu. Makanya ini jadi bisnis yang sangat menarik. Ini jadi jaringan network kita berkoneksi dengan orang-orang kelas atas yang luar biasa. Dan di sini pun sebenarnya juga banyak ya yang menjalankannya dan mereka punya figur atau background yang luar biasa. Ya kurang lebih gitu ya, Pak Michael yang bisa kita sharingkan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Michael.